Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, Kristus bangkit. Pada hari ini kita bersama-sama akan merayakan kemenangan Kristus atas dosa. Mari sebelum kita memasuki kebaktian kita hari ini, kita ambil waktu teduh, jemaat diundang untuk boleh berdiri. Kita akan memulaikan kebaktian Paskah kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kristus Yesus sungguh sudah bangkit, dan hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus itu. Marilah kita menyanyikan pujian kita, Kristus Yesus bangkitlah. Nats pembimbing kita untuk ibadah kali ini diambil dari Galatia pasal yang kedua, ayat 19 hingga ke-20. Kita akan membacanya bersama-sama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, puji syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan
Hari ini kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh mengingat kembali akan kemenangan Kristus atas maut, kemenangan Kristus atas dosa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau begitu memperhatikan kami yang sesungguhnya tidak layak untuk menerima semua ini Tuhan. Tetapi karena kasih Allah, Yesus Kristus anakmu yang tunggal, Kau utus ke dunia untuk mati di atas kayu salib dan bangkit, menebus dosa setiap kami. Sungguh anugerah yang luar biasa Tuhan, Kau berikan secara cuma-cuma pada setiap kami. Biarlah kami boleh hidup di dalam ucapan syukur Tuhan. Setiap hari kami boleh mengingat kasih Allah yang besar bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh menjalani hidup ini, walaupun kami harus menghadapi berbagai permasalahan dalam hidup, kami boleh tetap ingat akan kasih yang luar biasa yang sudah diberikan pada kami ini. Dan biarlah Tuhan itu membuat kami punya kekuatan dalam menghadapi hidup kami dan membuat kami melangkah di dalam penuh penyerahan kepada Tuhan. Tuhan, kami saat ini mau mengenang akan kebangkitan Kristus ini dan biarlah itu memberikan semangat pada setiap kami bahwa iblis sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, dan biarlah kami boleh menaikkan pujian kami dan kami menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Masih tetap berdiri bersama dengan segenap umat percaya di seluruh muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari sebuah vokal grup gereja kita. Lagu yang akan dibawakan berjudul My Tribute atau Persembahanku. Untuk
love for me. The voices of million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Just let me live my life. Let it be pleasing all to Thee. And should I give any praise, let it go to Calvary. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu yang mungkin tidak pas kalau kita nyanyikannya sambil duduk ya. Jadi saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Bagi jemaat yang tergerak untuk bertepuk tangan, silahkan bisa bertepuk tangan. Kita akan menyanyikan pujian Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. kebangkitan
Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, di hari Paskah ini, kami datang dengan penuh ucapan syukur kami. Dan secara khusus kami akan menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan ketika kami tahu bahwa pemerintah Indonesia adalah salah satu pemerintah yang sudah mengambil langkah awal di dalam pengadaan vaksin COVID-19. Dan hari ini kami melihat banyak orang yang sudah menerima vaksin ini di Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya langkah yang sudah diambil pemerintah ini menjadi satu hal yang positif untuk negeri kami. Dan masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat tetap mau mematuhi apa yang pemerintah harapkan dari masyarakat. Dan biarlah partisipasi masyarakat untuk menerima vaksinasi juga boleh terus bertambah. Dan kami ingin Tuhan melihat bahwa Indonesia boleh berangsur-angsur pulih kembali dari kondisi pandemi. Tidak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin banyak negara yang tidak bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan vaksin. Mungkin karena masalah keuangan, tapi mungkin juga karena masalah distribusi, karena ada konflik di negara-negara mereka ini. Kami berdoa Tuhan, supaya vaksin COVID-19 ini boleh tersebar dan boleh merata, boleh diterima untuk lebih banyak orang lagi. Demikian juga untuk pabrik-pabrik mampu memproduksi dalam jumlah yang cukup. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang punya rencana di balik semua yang harus kami alami, pandemi COVID-19 yang harus kami lewati ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan Tuhan saat ini untuk kebaktian yang masih harus dilaksanakan secara online oleh gereja kami. Kami mau menyerahkan untuk segenap penata layan, segenap kru yang mengambil gambar, yang merekam, dan juga melakukan editing, mengunggahnya, dan kemudian kami bisa bersama-sama mengikuti kebaktian walaupun harus secara online. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menjagai setiap kami. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan, dan kemampuan untuk kami semua boleh mempersiapkan segala sesuatunya, dan kami boleh mengikuti kebaktian, meskipun harus dari rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk sekolah Kristen Kalam Kudus. Kami berdoa untuk pembelajaran dari rumah yang masih harus dilaksanakan. Kami mengucapkan syukur untuk tahap pertama vaksinasi yang boleh diberikan buat guru-guru dan juga staf dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Kami terus berdoa Tuhan untuk vaksinasi tahap kedua nanti dan juga untuk persiapan sekolah pertemuan tatap muka. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu kapan hal itu akan dimungkinkan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Jogja. Tapi biarlah segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan baik dan hingga waktunya boleh berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah karena adanya COVID-19. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan juga untuk penerimaan siswa baru, Tuhan yang terus menolong dan memimpin, supaya ada orang tua yang mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Saat ini kepada jemaat sekalian dipersilakan untuk menaikkan pokok doa secara pribadi. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah kami boleh mengingat di dalam keseharian kami. Kami juga ingat untuk berdoa bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di dalam kebaktian Paskah hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Surya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu yang nada-nadanya diambil dari salah satu bagian oratorio Handel, George Friedrich Handel, yang berjudul Judas Maccabeus, ya, yang diinspirasi dari kitab Deuterokanonika Makabe. Lagu berjudul Mulia dan Menang pada Tuhanku. Kita akan menyanyikan lagu ini sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Surya. Shalom, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Selamat Paskah. Perkenalkan, saya Paulus Surya, saya pendeta yang mengembalakan jemaat gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Titus, kepada para hamba Tuhan, dan segenap majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Paskah ini, Minggu 4 April 2021. Mari kita sekarang membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca ayatnya yang ke-19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Tema khotbah adalah kebangkitan yang mengubah hidup. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di hari peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kami kembali boleh beribadah kepadamu. Engkau kiranya boleh memimpin kami, sehingga kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, benar-benar yang sudah mengubah akan orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan saat itu, juga boleh mengubah akan kehidupan kami. Berkati setiap kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau memimpin setiap kami, yang mendengar maupun hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kebangkitannya dari kematian, kami peringati dan rayakan, kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dan setiap saudara dimanapun saudara berada. Suatu kali, ada seorang dokter yang berjaga di suatu rumah sakit. Dokter ini adalah seorang ateis, tidak percaya adanya Allah. Nah, pada waktu dia jaga dari malam hari sampai pagi hari, tengah malam sekitar jam 12 malam, ada pasien yang datang dengan kondisi yang cukup berat yang harus dia tangani. Lalu setelah dia itu tangani dan mendapatkan kamar, tengah malam menjelang dini hari itu, pasien itu merengek dan kemudian merasa kesakitan, lalu bersuara, suara-suara yang mengganggu akan pasien lain. Pasien itu meminta supaya dokter itu datang. Lalu dia berkata kepada dokter yang ateis ini, "Pak dokter, jangan cuma obati saya, tapi doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa tidur nyenyak, supaya saya bisa sembuh." Dokter itu mengatakan, "Saya hanya bertugas untuk mengobati." "Enggak apa-apa dokter, dokter doakan saya. Pokoknya doakan saya kepada Allah yang namanya Yesus. Doakan saya." Saudara-saudara, dokter itu kemudian berpikir daripada nanti dia mengganggu terus, akhirnya dia pikir,
Okelah, saya doakan kamu. Lalu dia meskipun ateis, dia kemudian coba untuk doa. Dia mengatakan begini, Allah yang disebut orang ini namanya Yesus. Tolong dia supaya dia bisa tidur. Sembuhkanlah dia. Sembuhkanlah dia. Amin. Saudara-saudara, setelah didoakan, pasien itu kemudian bisa tenang, lalu bisa tidur. Keesokan harinya, yang mengejutkan dokter itu adalah, pada waktu dokter itu mau pulang setelah jaga semalaman, dia memeriksa pasien itu, ternyata pasien itu sembuh, saudara-saudara. Jadi doa dia didengar oleh Allah. Maka kemudian saudara-saudara tidak lama setelah itu dokter yang menjadi bingung ini akhirnya mengambil cuti panjang. Lalu dia mengadakan suatu penyelidikan. Dia menyelidiki siapa yang namanya Yesus itu. Kenapa dia pernah ada di dalam dunia sebagai manusia tetapi juga disebut sebagai Allah. Nah, saudara-saudara, singkat cerita kemudian ternyata dokter itu mendapati bahwa Yesus berbeda dengan semua tokoh-tokoh agama di dalam dunia ini. Yesus bukan hanya manusia 100%, tetapi dia juga adalah Allah 100% yang datang menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit kembali. Dan saudara-saudara, dia kemudian menjadi Kristen, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidupnya diubahkan. Bukan hanya dari ateis menjadi orang yang percaya kepada Allah, tetapi dia diubahkan menjadi seorang yang hidupnya bertujuan berbeda, yang mau memuliakan Tuhan, hidup bagi Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang mati dan bangkit, itu memang akan membawa perubahan hidup. Kalau kita melihat, saudara-saudara, murid-murid yang dicatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini, keadaan murid-murid pada waktu itu, saudara-saudara, yaitu takut kepada orang-orang Yahudi yang telah membunuh Yesus. Dan mereka sebagai pengikutnya Yesus, mereka juga takut ditangkap atau kemudian juga dibunuh. Sehingga mereka berada di suatu ruangan dengan pintu-pintu terkunci. Bukan hanya itu, saudara-saudara, mereka sedang di dalam keadaan rasa bersalah. Karena mereka meninggalkan Tuhan Yesus pada waktu Yesus ditangkap. Bahkan seorang dari mereka yang namanya Petrus pasti merasa bersalah karena bukan hanya berjanji tidak meninggalkan Yesus, tetapi kemudian sungguh-sungguh meninggalkan Yesus dan menyangkali Tuhan Yesus. Dan mereka juga dalam keadaan sedih dan bingung, saudara-saudara. Yesus yang mati, mereka merasa telah meninggalkan mereka. Tetapi hari itu, perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena mengatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi saudara-saudara, kesaksian wanita-wanita pada zaman itu kurang bisa dipercaya. Sehingga mereka pasti juga dalam keadaan sedih dan bingung. Nah, saudara-saudara, di dalam keadaan seperti ini, Yesus yang bangkit itu menjumpai mereka. Berdiri di tengah-tengah mereka. Dan kemudian kita melihat mengubah hidup murid-murid. Saudara-saudara, inti berita daripada Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini adalah, jika kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian, tentunya perjumpaan secara rohani, maka kita pasti akan mengalami perubahan hidup. Jikalau saudara dan saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Yesus yang telah mati dan bangkit kembali, maka saudara dan saya pasti akan mengalami perubahan hidup yang positif, yang baik dan yang benar. Nah, berdasarkan Yohanes 20, 19 sampai 23 ini, mari kita bersama melihat apa saja perubahan hidup yang akan kita alami, saudara dan saya alami. Jikalau saudara dan saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi, secara rohani dengan Yesus yang bangkit itu. Jikalau saudara dan saya yang sudah mengalami perjumpaan terus-menerus memelihara akan relasi dengan Yesus pribadi yang telah mati dan bangkit itu. Apa saja perubahan-perubahan
yang akan kita alami, saudara-saudara. Yang pertama-tama, yaitu saya sebut sebagai peaceful. Saudara dan saya akan mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara, hidup penuh kedamaian di tengah persoalan hidup, itu akan saudara dan saya alami tatkala kita benar-benar berjumpa dengan Kristus dan kita memiliki relasi yang baik dengan Dia. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini, saudara-saudara, di situ dikatakan 2 kali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Peace be with you." Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam ayat 19 dan ayat 21. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakangnya, kenapa Yesus bertemu dengan murid-murid, Yesus mengatakan peace be with you. Rupanya saudara-saudara, sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem dan di sana dia akan dianiaya, disalibkan dan kemudian dibunuh. Nah, murid-muridnya saudara-saudara dimulai dari Petrus itu berkata bahwa sekali-sekali tidak. Kami masuk penjara pun membela engkau, kami siap. Bahkan kami mati pun kami siap. Luar biasa ya saudara-saudara murid-murid. Tapi tatkala kemudian Yesus benar-benar ke Yerusalem bersama mereka lalu ditangkap. Semuanya lari saudara-saudara sekalian. Kecuali memang ada satu rasul yang namanya Yohanes ada di bawah Tuhan Yesus pada waktu Yesus disalib. Tetapi saudara-saudara yang lainnya semua lari termasuk Petrus bahkan menyangkalinya. Nah saudara-saudara di tengah-tengah latar belakang seperti itu. Tatkala kemudian Yesus mati disalib dan pada hari yang ketiga bangkit kembali. Hari itu Yesus menampakkan diri menjumpai murid-muridnya. Dan pada waktu bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya, "Makanya jangan asal bicara. Kalau ngomong tuh pikir dulu. Kalian memang keterlaluan." Bisa saja Tuhan Yesus juga kemudian mengatakan, "Mana Petrus?" Lalu Petrus dimaki-maki di depan teman-temannya yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengatakan itu, saudara-saudara. Tidak melakukan itu. Tuhan Yesus justru berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya saudara-saudara, Yesus menyatakan pengampunan yang membawa damai. Saudara-saudara, pernah suatu kali ada seorang bapak yang di dalam sakit kansernya. Dia sudah pergi ke gereja, tetapi pada saat dia itu sakit dan sedang mengalami atau menjalani kemoterapi, dia memanggil saya. Lalu dia bertanya, apakah benar-benar dosa saya itu diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus? Saudara-saudara, saya kemudian bertanya, kenapa Bapak bertanya begitu? Lalu Bapak itu mengatakan, boleh saya bercerita tetapi hanya untuk Pak Paulus saja ya. Lalu saya mengiyakan dan dia menceritakan latar belakang dosanya yang sangat hitam, sangat gelap, saudara-saudara. Lalu dengan wajah yang kelihatannya cukup khawatir, dia berkata, apakah benar-benar Yesus itu mengampuni dosaku? Saudara-saudara, kemudian saya bacakan beberapa ayat. Salah satu ayat saya ambil dari Yesaya 1 ayat 18. Bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi atau kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Jikalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Lalu saya juga mengatakan Roma 10 ayat 9. Jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kita ini akan diselamatkan. Jadi ada janji Tuhan yang akan membawa damai sejahtera bagi kita yang benar-benar beriman kepadanya.
Saudara-saudara, bapak itu kemudian mengatakan, Pak, saya mau sungguh-sungguh beriman, tapi kenapa saya ragu? Lalu saya mengajak dia berdoa berdasarkan kebenaran firman yang saya sebutkan kepadanya. Selesai berdoa, saudara-saudara, saya bersyukur dia memiliki wajah yang memiliki damai sejahtera. Karena dia benar-benar berjumpa secara rohani dengan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang mengampuni dosanya. Saudara, saya tidak tahu persoalan hidup apa yang saudara sedang alami, yang bersangkut paut dengan dosa. Tetapi saya mau berkata kepada saudara-saudara sekalian, jikalau saudara memiliki dosa seperti apapun dan mau bertobat, datang kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, maka kita akan mengalami perubahan. Kita akan memiliki damai sejahtera karena Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, itu hal yang pertama yang bisa dialami oleh orang yang sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus Kristus dan menaruh iman kepadanya. Saudara-saudara, hal yang berikutnya, yang kedua, apa bentuk perubahan yang dapat kita alami bila kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit itu berdasarkan Yohanes 20, 19-23 ini. Yaitu saudara-saudara, kita bukan hanya mengalami peaceful, tetapi juga yang berikutnya saudara dan saya akan mengalami joyful, sukacita. Hidup sukacita meskipun ada di tengah persoalan hidup. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat 20 di sana dicatat bahwa murid-murid bersukacita tatkala melihat Tuhan Yesus. Tatkala melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Karena saudara-saudara, mereka berpikir kematian Yesus itu artinya perpisahan. Sedikitnya perpisahan selama di dunia ini. Meskipun Yesus sudah memberitahukan bahwa Yesus akan bangkit, tetapi pikiran mereka tetap bahwa Yesus itu akan meninggalkan mereka dengan kematiannya. Mereka telah ditinggalkannya dengan kematiannya. Sehingga mereka harus menghadapi persoalan-persoalan hidup tanpa Yesus. Dengan melihat Yesus di depan mereka, Yesus menampakkan diri, mereka menjadi bersukacita. Oh, saudara-saudara, kata bersukacita di sini menunjukkan suatu istilah di mana murid-murid itu bersukacita karena diri Yesus Kristus itu yang benar-benar bangkit, yang ternyata tidak meninggalkan mereka. Saudara, kata orang, kalau kita selama hidup di dalam dunia ini hanya mengandalkan teman macam yang pertama, kita ini disebut orang bodoh. Tetapi kalau kita mengandalkan teman macam yang kedua, kita ini disebut biasa-biasa saja. Tapi kalau kita mengandalkan pada teman macam yang ketiga, kita disebut bijaksana. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca akan hal ini, saya ingin tahu siapa teman pertama, teman kedua, dan teman ketiga itu. Nah, saudara-saudara, seandainya kita itu karena suatu urusan harus menghadap pengadilan, di suatu ruang pengadilan oleh hakim yang akan mengadili. Teman macam yang pertama itu akan berkata kepada kita, sorry ya, saya tidak bisa mengantar kamu ke pengadilan. Saya jaga rumah saja. Nah, kalau kita mengandalkan teman seperti ini, kita disebut bodoh. Teman macam kedua akan berkata, kamu akan menghadap pengadilan, aku akan mengantar engkau. Tetapi sampai di depan pengadilan saja, aku tidak ikut masuk. Nah, kalau kita mengandalkan teman seperti ini, kita disebut biasa-biasa saja. Teman macam ketiga yang kalau kita andalkan, itu kita disebut bijaksana karena teman macam yang ketiga itu teman yang bukan hanya berkata engkau akan menghadap pengadilan, aku akan mengantar engkau sampai di pengadilan, dan aku juga akan masuk ke pengadilan itu dan memastikan bahwa kamu pasti akan menang di pengadilan itu. Saudara-saudara,
Siapa teman macam pertama, kedua, dan ketiga ini sebenarnya? Teman macam yang pertama itu disebut sebagai harta benda atau uang. Kalau kita mati dan harus menghadap pengadilan Tuhan, kita tidak akan disertai. Dia akan kita tinggalkan. Semua harta benda, uang kita, berapapun banyaknya, tidak akan kita bawa kepada pengadilan yang kita akan hadapi. Jadi kalau kita mengandalkan harta benda selama hidup ini, kita disebut bodoh. Tetapi kalau kita mengandalkan teman yang kedua, siapa mereka ini? Yaitu pasangan hidup kita, mungkin anak-anak kita, mungkin sanak famili kita, teman dekat kita. Tatkala kita meninggal dan harus menghadap tahta pengadilan Tuhan, mereka akan mengantar kita tapi sampai di depan kuburan saja. Tidak ikut di dalam kematian itu dan menghadap pengadilan, tidak. Setiap kita akan menghadap sendiri-sendiri. Tetapi saudara-saudara, teman macam yang ketiga itu bernama Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Yang akan menyertai kita bukan hanya selama kita hidup di dalam dunia ini, tetapi sampai di dalam pengadilan nanti dan memastikan bahwa kita pasti menang. Dan karena penyertaannya itu adalah selalu iya dan amin, maka sudah seharusnya itulah yang membawa sukacita hidup kita yang sejati, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun dia mati, dia tidak pernah meninggalkan murid-muridnya karena dia bangkit kembali. Meskipun saudara-saudara juga kita tahu bahwa dia kemudian naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman melalui Allah Roh Kudus. Dan bukankah itu sumber sukacita kita, saudara-saudara? Jikalau kita berjumpa, memiliki relasi dengan Tuhan Yesus yang bangkit, yang akan selalu menyertai kita, maka sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang bahagia, yang seharusnya bisa bersukacita karena kenyataan seperti itu. Itu hal yang kedua, saudara-saudara. Selanjutnya, saudara-saudara, yang ketiga, bentuk perubahan hidup yang seharusnya kita miliki tatkala kita benar-benar berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, bahkan kita benar-benar memiliki relasi yang baik dengan Dia, maka kita akan mengalami perubahan hidup kita ini menjadi useful, berguna bagi kerajaan Allah, berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 21b, saudara-saudara, di sana dicatat demikian. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus di sini? Ya tentunya adalah murid-murid Yesus pada waktu itu, saudara-saudara. Tetapi kata-kata seperti Bapa mengutus aku mengutus engkau, kalau kita juga melihat di dalam Yohanes 17 ayat 18 sampai 20, maka kita akan melihat bahwa itu juga dikenakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga bisa dikatakan termasuk saudara dan saya. Jikalau saudara dan saya benar-benar memiliki perjumpaan secara pribadi, relasi secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang bangkit, maka pasti saudara-saudara, hidup saudara dan saya akan dipakainya berguna bagi kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Yesus yang bangkit mengubah hidup murid-murid yang sedang dalam ketakutan, yang sedang bingung dan sedih, menjadi utusan Tuhan, menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan saudara-saudara, jikalau kita menyadari akan kebenaran ini, bahwa Yesus yang mati dan bangkit, itu adalah Tuhan kita yang mengutus kita untuk melayani Dia, maka hidup kita akan diubah untuk menjadi alatnya yang mulia. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, tatkala saya berkhotbah di gereja di tempat saya melayani, saya melihat ada seorang yang baru datang pertama kali di gereja di tempat saya melayani. Jadi sambil berkhotbah itu, saudara-saudara, saya tahu orang yang baru mana, yang orang yang lama atau yang biasa datang itu siapa saja, itu biasanya tahu. Jadi saudara-saudara, pada waktu saya selesai berkhotbah, pada waktu itu belum ada pandemi COVID-19,
Seperti biasa saya bersalam-salaman dengan jemaat. Maka pada waktu saya bersalaman dengan pria yang baru pertama kali datang ke gereja saya mengatakan, Bapak baru pertama kali datang ya. Bapak bisa tunggu ya, saya mau bicara setelah saya bersalam-salaman. Lalu Bapak itu menunggu dan setelah saya selesai bersalam-salaman, saya mendekati Bapak itu. Lalu saya berkata kepada Bapak itu, Pak, Bapak di sini hanya turis datang atau Bapak pindah ke kota Perth ini? Dia mengatakan bahwa dia pindah ke kota Perth. Maka kemudian saya berkata kepadanya, Pak boleh dapat alamat tempat tinggal dan juga nomor kontak teleponnya. Nanti saya akan membuat janji untuk bertemu ya Pak. Lalu saya diberikan, saudara. Singkat cerita, saya datang ke rumahnya, saya berbincang-bincang. Lalu setelah saya tahu bahwa dia ternyata itu dari sebuah gereja di Jakarta, yang sebelumnya dia juga melayani, cukup banyak pelayanan yang dilakukan. Lalu saya berkata kepada Bapak itu, Pak, wah Bapak ternyata sebelumnya banyak pelayanan ya di gereja di Jakarta. Nanti kalau Bapak memang akhirnya bergereja di gereja di tempat saya melayani, Bapak nanti ikut pelayanan juga ya. Bahkan Bapak mungkin nanti bisa menjadi pengurus di gereja saya. Saudara, waktu saya ngomong begitu, saya cukup kaget karena Bapak itu kemudian menjawab begini. Pak Paulus, saya kalau mau makan di restoran, saya lebih baik tidak lihat dapurnya deh. Loh, saya kan tidak ngajak ke restoran Pak. Maksudnya apa Pak? Oh maksudnya begini loh. Saya ini kalau makan di restoran, saya mau menikmati makanan yang saya pesan. Jadi saya tidak mau lihat dapurnya di mana makanan yang saya pesan itu dimasak. Karena nanti kalau saya masuk ke dapur, saya lihat makanan yang saya pesan itu dimasak. Misalnya lalu saya melihat, oh ternyata kokinya itu bersin. Lupa dia menutup bersinnya itu dan bersinnya itu masuk di makanan saya. Atau keringatnya itu jatuh menetes ke makanan yang saya pesan. Wah kalau saya lihat itu saya nggak bisa menikmati makan, bahkan saya tidak bisa makan. Jadi lebih baik kalau saya mau makan di restoran dan menikmatinya, saya mau pesan makanan yang saya suka dan tidak mau melihat kokinya masak. Mau keringatnya jatuh ke masakan, mau bersinnya masuk ke situ, pokoknya saya nggak tahu kan. Jadi saya bisa menikmati makanan yang saya pesan. Demikian juga Pak Paulus dia berkata, saya sekarang ini putuskan kalau ke gereja, saya lebih baik ya ke gereja saja, menikmati kebaktian, menikmati firman, setelah itu pulang. Saya tidak mau pelayanan lagi atau bahkan kemudian saya jadi pengurus. Karena nanti kalau saya pelayanan, saya jadi pengurus, saya tahu oh ternyata dapurnya gereja kotor. Ternyata ada pengurus yang hidupnya juga enggak beres. Ternyata ada aktivis yang juga hidup dalam dosa-dosa tertentu. Nanti saya malah tidak bisa menikmati hidup sebagai orang Kristen. Jadi saya lebih baik kebaktian saja langsung pulang. Waduh saudara-saudara, waktu itu saya bingung juga harus jawab apa. Kalau saudara jadi saya jawabnya apa? Lalu kemudian saya berkata kepada Bapak itu, Pak, begini ya, saya sebetulnya kan kita ini berbakti atau melayani Tuhan itu untuk siapa Pak? Bukan untuk diri kita, tetapi untuk juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kita kan? Yang mau untuk mengutus dan memakai kita menjadi alatnya. Jadi kalau sampai ada problem atau ada masalah, bukankah Tuhan memanggil supaya kita justru menjadi problem solver. Kita justru boleh melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan untuk menjadi berkat. Jadi Pak tolong coba Bapak pikir lagi, doakan lagi Pak. Jangan ambil putusan dulu. Lalu saya doakan dia saudara-saudara. Waktu saya doakan dia kemudian berapa minggu kemudian datang lagi ke gereja dan dia mendatangi saya dengan berkata, Pak Paulus ternyata benar setelah saya doakan, iya sebetulnya kita ini hidup untuk siapa ya? Kita melayani untuk siapa ya? Kan bukan untuk kesenangan diri, tetapi untuk Tuhan Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib, yang mati dan bangkit. Sehingga Pak saya mau melayani Tuhan. Oh saudara-saudara, saya bersyukur karena jikalau saudara dan saya berjumpa secara rohani dengan Yesus yang mati dan bangkit,
maka kita akan diubahnya menjadi alatnya, useful, menjadi alatnya yang berguna untuk kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu di gereja saudara bergereja, dapurnya seperti apa. Tetapi saya tahu bahwa setiap gereja, dapurnya pasti ada kotornya. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk tetap melayani Tuhan di tengah-tengah adanya masalah. Karena pelayanan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan kita yang sudah memperkenalkan diri dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dan saudara-saudara, yang berikutnya lagi, yang terakhir, yang keempat, bentuk perubahan hidup yang akan kita alami, saudara-saudara. Bila kita itu hidup berjumpa dengan Yesus, memiliki relasi yang baik dengan Yesus, maka kita akan disertai dengan kuasanya. Ada powerful. Saudara dan saya akan disertai dengan kuasa Roh Kudus. Bukan hanya kita akan mengalami peaceful, joyful, useful, bukan hanya damai sejahtera, sukacita, berguna, tetapi juga yang keempat kita akan mengalami powerful. Hidup yang disertai dengan kuasa Tuhan, kuasa Allah Roh Kudus. Saudara-saudara, ayat 22 di situ dicatat, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Apa maksudnya, saudara-saudara? Seorang scholars, penafsir Alkitab, D.A. Carson berkata, yang dimaksud dengan Yesus menghembusi murid-murid dan berkata terimalah Roh Kudus adalah simbol untuk hari Pentakosta 50 hari kemudian dari kebangkitan Yesus. Lalu saudara-saudara, John Calvin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Yesus menghembusi mereka dengan berkata terimalah Roh Kudus, itu adalah pemberian Roh Kudus di muka yang pemenuhannya di hari Pentakosta. Nah saudara-saudara, manapun yang benar, yang pasti saudara-saudara, bila saudara dan saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus yang telah mati dan bangkit, saudara dan saya memiliki relasi yang benar dengan Dia, maka hidup kita akan berubah. Karena kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Hidup kita ini akan menjadi indah. Karena dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Bagaimanapun keadaan kita sebelumnya. Seperti murid-murid yang di dalam ketakutan, di dalam rasa bersalah, di dalam kesedihan. Mereka kemudian diubah dengan kuasa Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara, saya dikaruniai Tuhan, seorang istri tentunya dan 2 orang anak. Saya seringkali bercerita tentang pada waktu anak saya masih kecil, yaitu berumur 8 tahun, yang paling besar, dan yang kedua berumur 4 tahun. Saudara-saudara, waktu itu saya pergi ke sebuah toko buku Kristen. Nah, saya pada waktu masuk, ternyata di situ ada lomba mewarnai. Nah, saudara-saudara, kemudian saya melihat, ada yang untuk anak saya umur 8 tahun. Saya ambil kertas untuk bawa pulang, lalu saya memberikan kepada anak saya untuk diwarnai. Saudara-saudara tahu anak saya cepat sekali mewarnai, tidak sampai setengah jam selesai, lalu mengatakan kepada saya, Dedi, segera kumpulkan, ikut competition. Karena sebelumnya saya juga mengatakan kalau menang akan ada hadiah video-video Kristen, buku-buku Kristen. Lalu saya katakan, taruh dulu di meja makan. Nah saudara-saudara, pada waktu ditaruh, lalu anak saya itu masuk ke kamar, dan saya juga tidak begitu memperhatikan, adiknya yang baru umur 4 tahun, itu juga ingin ikut mewarnai, saudara-saudara. Saya tidak ambilkan bagi dia karena tidak ada untuk anak umur 4 tahun. Dia kemudian ambil pensil berwarna, lalu kertas yang diwarnai sudah selesai itu dicoretnya. Dicoret. Pada waktu dicoret, kakaknya keluar dari kamar, melihat kertas yang sudah selesai diwarnai itu dicoret-coret. Dia segera berteriak, stop! Tapi kemudian dia lihat ternyata sudah dicoret-coret. Anak saya itu nangis, saudara-saudara. Tapi kemudian istri saya, mamanya berkata, coba kamu jangan nangis. Ini diapain ini coretan coba. Lalu anak saya itu mengambil akan pensil berwarna lainnya. Lalu coretan itu dicoret sama dia. Saya pikir dia marah, setelah itu akan disobek-sobek dan dibuang. Ternyata tidak, saudara-saudara. Setelah dicoret, lalu diberikan kepada saya. Dia disimpan ya,
besok bisa dikumpulkan. Saya lihat, oh coretan yang tidak sengaja oleh adiknya itu ternyata dibuat gambar angin, saudara-saudara. Coretan-coretan menjadi gambar angin. Lumayan juga, saudara-saudara. Nah, besoknya saya kumpulkan. Berapa minggu kemudian pada waktu saya kembali ke toko buku itu, saya lupa sebetulnya kapan ya pengumuman pemenangnya. Ternyata hari itu pengumumannya, saudara-saudara. Di suatu dinding di toko buku itu dipasang 5 gambar yang menang, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Lalu saya lihat nomor 5 dulu. Mungkin gak ya anak saya masuk nomor 5? Bagus nomor 5, tapi ternyata bukan gambar anak saya. Masa nomor 4? Saya lihat nomor 4, bukan gambar anak saya. Masa nomor 3? Bagus, bukan gambar anak saya. Nomor 2, bagus, tapi bukan gambar anak saya. Masa sih nomor 1? Saya lihat nomor 1, loh gambarnya anak saya. Dia menang. Langsung saya tanya kepada petugas di situ, ini 5 gambar ini semuanya bagus, kenapa ini nomor 1? Lalu petugas itu mengatakan, iya semua bagus, yang nomor 1 menjadi nomor 1 karena dia kreatif. Bukan hanya mewarnai tapi ditambahi angin. Saudara-saudara, rupanya coretan-coretan yang tanpa sengaja untuk ditaruh di kertas mewarnai itu justru membuat satu gambar yang indah yang menjadi menang. Saudara-saudara, saya berpikir secara rohani bahwa di dalam hidup saudara dan saya sebenarnya ada coretan-coretan hidup. Ada masalah-masalah persoalan hidup yang saudara dan saya alami, yang mungkin orang lain tidak tahu, dan karena kita tidak bisa bercerita, kita malu untuk boleh menceritakan kepada orang lain. Kegagalan-kegagalan, kejatuhan dalam dosa tertentu. Tetapi jikalau kita datang dan serahkan kepada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit, Yesus Kristus, maka dengan kuasanya, dengan kuasa Allah Roh Kudus, akan mengubah kelemahan-kelemahan coretan hidup saudara dan saya menjadi sesuatu yang indah. Saudara dan saya bisa dipakainya menjadi saksinya. Saudara saya dan saya bisa disertai untuk menang terhadap berbagai tantangan hidup, bahkan dengan berbagai jebakan-jebakan dosa. Apapun coretan hidup saudara, mari pada hari Paskah ini saudara-saudara, kita serahkan kepada Tuhan kita yang telah mati dan telah bangkit, sehingga dengan kuasanya yang menyertai kita, kita boleh diubahnya untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena di hari Paskah ini kami boleh diingatkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah kebangkitan yang mengubah kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau murid-murid Kau ubahkan menjadi memiliki peaceful damai sejahtera, maka ya Tuhan, kami pun demikian. Biarlah kami juga boleh mengalami damai sejahtera daripada-Mu, karena kami tahu Engkau Allah yang mati dan bangkit, Allah yang mengampuni dosa kami, orang-orang yang mau bertobat dan datang kepadamu. Kalau murid-murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit mengalami sukacita, joyful, kami pun juga mau demikian ya Tuhan. Karena tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seumur hidup kami, bahkan selama-lamanya. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan Yesus yang bangkit membuat kami hidup berguna, useful bagi kerajaan Tuhan, bahkan disertai dengan kuasa Tuhan. Sehingga meskipun banyak coretan hidup dalam hidup kami, persoalan hidup, tatkala kami bersandar, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus dan bersandar kepada Yesus, bersandar kepadamu ya Tuhan, Engkau mengubah kami menjadi indah di dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengar penguraian kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami alami di dalam kehidupan kami ini, dan nama-Mu boleh kami permuliakan. Berkati seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Yogyakarta dan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini,
supaya dengan pimpinan Allah Roh Kudus kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah bangkit dari kematian, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Surya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan. Cara memberikan persembahan bisa diperhatikan nanti pada saat kita menyanyikan lagu pengantar persembahan. Kita akan memberikan persembahan kita sambil menyanyikan sebuah lagu yang sekali lagi mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sungguh sudah bangkit. Kristus hidup. Marilah kita bersatu hati membawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kristus boleh hidup di dalam hati kami. Dan kami juga bersyukur kami boleh membawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memakai persembahan ini untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di gerejamu, di tempat ini maupun di tempat-tempat di mana Tuhan kehendaki. Tuhan yang akan menolong, memberikan hikmat kepada segenap majelis yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Saya undang jemaat untuk bisa bersama-sama berdiri dan kita akan mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Doksologi. Ketiganya yang
Dengan segala puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh melewati satu rangkaian acara di mana bersama dengan umat di seluruh permukaan bumi untuk merayakan Paskah. Satu hari, satu sukacita, satu hal yang besar. Mari kita membawa hidup kita di dalam pengharapan Kristus yang telah bangkit. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, doa teduh. Berikut saya akan menyampaikan warta untuk hari ini. Minggu depan kebaktian masih akan dilaksanakan secara online dengan pembicara Bapak Pendeta Titus Lim. Jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Demikian warta jemaat. Selamat Paskah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.